Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainul Mardiah, NIM 12010622220, kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Nah, untuk video lebih lengkapnya silahkan simak video berikut ini. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan jasa guru. Yang pertama, latar belakang. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan mengarahkan perusahaan untuk lebih mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Ketika kita sebagai seorang guru yang ingin memasarkan jasa kita, melakukan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan untuk lebih mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga jasa kita akan dicari, bukan mencari lagi. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bila ingin menjadi guru, jelaskan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan produk Anda. Dan adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan produk jasa guru. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas tinjauan literaturnya terlebih dahulu. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proposisi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Adapun strategi pemasaran terdiri dari yang pertama segmentasi pasar, yang kedua penetapan sasaran pasar, yang ketiga diferensiasi, dan yang keempat positioning. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Yang ketiga, penetapan target pasar. Penetapan target pasar atau pasar sasaran adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Yang keempat, diferensiasi. Diferensiasi di sini maksudnya adalah adanya perbedaan. Nah, setelah menentukan segmen yang dimasuki, perusahaan kemudian memutuskan strategi diferensiasi, yaitu mendiferensiasikan penawaran untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang kelima, positioning. Positioning adalah pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda dalam pikiran konsumen sasaran. Posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting tempat di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk pesaing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan produk jasa guru. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan jasa guru. Sebagai calon guru, kita akan menentukan pelanggan kita terlebih dahulu, apakah SMA, SMK, atau MA. Misalnya sekolah SMA, kemudian yang menjadi konsumennya adalah peserta didik atau siswa-siswi SMA tersebut. Nah, jadi strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini maksudnya sesuai keinginan, kebutuhan pasar atau konsumen. Jadi, kita sebagai calon guru harus menjadi inginnya dari konsumen dan harus menyiapkan diri agar laku di pasaran. Contoh strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Misalnya saya adalah S1 Pendidikan Ekonomi. Nah, saya bisa memasarkan jasa melalui mengajar anak-anak yang tidak mampu untuk belajar yang ada di sekitar lingkungan secara gratis. Nah, nanti kita akan menerima feedback dan dari sini kita bisa melakukan pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Selanjutnya, segmentasi pasar produk jasa guru.
Segmentasi pasar ini maksudnya calon guru mencari dan melihat sekolah mana yang membutuhkan guru ekonomi atau sekolah mana yang kekurangan guru ekonomi, baik itu sekolah SMA, MA, yang negeri maupun swasta. Segmentasi pasar bisa ditetapkan berdasarkan pertama geografis. Misalnya, sebagai calon guru, saya akan memilih kondisi geografis sekolah yang ada di desa karena lingkungannya masih asri dan saya suka bersosialisasi dan mudah akrab dan merasa cocok dengan lingkungan desa yang seperti itu. Kemudian berdasarkan demografis. Nah, jika mengajar di tingkat SMA, maka segmentasi pasarnya yaitu anak-anak yang berumur 15 sampai 18 tahun. Selanjutnya, penetapan target pasar produk jasa guru. Nah, jika saya menjadi guru dan saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, tentu target pasarnya adalah sekolah SMA, SMK, atau MA, baik itu negeri maupun swasta yang bagian menengah bawah dan atas. Selanjutnya, diferensiasi produk jasa guru. Nah, sebagai calon guru, kita harus menciptakan perbedaan yang menonjol dari produk jasa yang kita tawarkan, agar bisa bersaing dengan guru lainnya, dengan menawarkan kepada pihak sekolah yang akan kita lamar seperti memperlihatkan kemampuan atau skill yang kita miliki, kemudian mampu menguasai teknologi, komputer, dan juga meyakinkan kepala sekolah dengan memperlihatkan nilai-nilai yang cukup bagus dalam bidang ekonomi. Jadi, kita sebagai guru harus tahu beda yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan itu seperti apa. Selanjutnya, positioning produk jasa guru. Nah, positioning produk jasa guru yaitu citra atau nama baik kita sebagai guru di sekolah itu seperti apa. Nah, citra itu yang tersimpan di benak pelanggan. Misalnya, guru yang ramah, humoris, sopan, atau friendly. Contohnya, seorang dosen melihat anak PPL ngajar di sekolah. Nah, mahasiswa yang sedang mengajar tersebut grogi karena dilihat oleh dosennya. Dan dibilanglah sama guru pamongnya, biasanya dia tidak grogi dalam mengajar. Nah, jadi di sini terdapat positioning produk jasa gurunya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.